Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Asoy Project. Sudah hampir 2 bulan saya tidak upload konten karena kesibukan saya sebagai tukang bangunan ya, yang renovasi kecil-kecilan rumah saya sendiri. Kali ini saya akan mengulas atau mereview perbandingan manometer murah di pasaran untuk spray gun. Harganya yang paling mahal di sini hanya 150 ribuan. Dimulai dari yang sebelah kiri saya, ini yang terpasang di spray gun HVLP saya, merek Hyper. Ini seperti ini. Ini yang paling banyak di pasaran ya. Ini harganya berkisar 80 ribuan. Kemudian yang terpasang di N-Tools Cross 6 Mini HVLP. Ini seperti ini identik ya dengan yang terpasang di spray gun HVLP saya. Hanya ini saya beli bersamaan atau terpasang seperti ini ya, dengan water trap seperti ini yang dari aluminium. Ini saya pesan mereknya Roll Ketu, tetapi datang memang tidak ada tulisan mereknya ya. Ini berkisar harganya di 140 ribuan. Kemudian yang terpasang di spray gun F75 saya, merek Kodenki ya spray gunnya. Ini FR3 Awarita. Untuk bentuknya identik dengan Tekiro K350 ya, atau manometer bawaan Tekiro K350. Ini harganya 65.000. Kemudian yang terpasang di F3 saya, Awarita, ini merek spray gunnya. Ini FR5 Awarita. Ini harganya 150.000. Saya juga ada lihat di marketplace yang bentuknya sama, mereknya Italco ya. Kalau tidak salah Awarita Italco itu satu grup ya, atau satu perusahaan. Jadi seperti ini. Tapi harganya kalau untuk yang Italco lebih mahal, sekitar 240 ribuan. Jadi semua manometer di sini semuanya dalam kondisi baru ya teman-teman, belum saya gunakan. Ini akan saya review materialnya dulu dari yang sebelah sini ya. Ini saya buka dulu untuk manometernya. Jadi seperti ini teman-teman bentuknya. Ini knopnya, ini bodinya ya. Ini yang ke spray gun. Kemudian ini sudah saya pasang coupler ya. Jadi pada saat belinya itu tidak termasuk coupler. Jadi hanya manometer ini saja, dan kotaknya biasa saja ya, tidak ada busa di dalamnya. Jadi teman-teman kalau membeli yang model seperti ini, minta tambahan bubble wrap ya, agar lebih aman terhindar dari pecah atau kerusakan. Ini untuk putaran knopnya cukup lembut, tidak terlalu oblak. Untuk material yang digunakan, ini yang ke spray gun, ini terbuat dari besi ya. Kemudian yang seperti kuningan ini juga masih lengket, ini ada unsur besinya. Kemudian bodinya ini dan knopnya ini dari aluminium CNC ya. Ini kuningan. Kemudian untuk body displaynya ini juga ada unsur besinya, dan rad di sini juga ada unsur besinya ya. Sekarang kita cek dimensinya. Ini saya kira-kira karena sudah terpasang coupler, ini panjangnya sekitar 60 mm. Kemudian untuk lebar di sini di 46,3 mm. Diameter dari manometer ini 32,9 mm, dan knopnya di 19,6 mm. Dan untuk display pengukurannya ini dalam bar dan PSI. Ini bisa dilihat dari angka 2 dan ke 4. Ini ada 4 bagian atau 4 strip. Jadi satu stripnya itu 0,5 bar. Sementara untuk yang PSI 40 sampai ke 60, ini juga sama, terbagi dari 4 bagian atau 4 strip. Jadi satu stripnya itu nilainya 5 PSI. Kalau teman-teman memasang manometer ini ke spray gun, ini tidak perlu lagi dikasih seal tape ya.
di dratnya ini. Ini kemarin masih ada bekas seal tip yang pertama ya, bekas coupler di sini. Jadi tidak perlu lagi seal tip. Dan bentuknya seperti ini, tirus. Dia akan ngesil di bagian ini ya. Nah, itu bentuknya juga menyesuaikan dengan yang tirus dari couplernya ini ya. Tetapi untuk yang bagian coupler di bawah ini, jadi kalau di sini ada seal yang warna hitam atau warna putih ya, itu kita tidak perlu lagi menggunakan seal tip. Itu biasanya coupler bawaan dari Spegan atau bawaan dari pabriknya ya. Nah, untuk coupler yang saya beli ini, yang PF20 ini mereknya Nito ya, dari Jepang, dan ini sangat saya rekomendasikan. Ini bagus sekali untuk couplernya, materialnya juga bagus, tapi memang tidak full tidak stainless steel ya, ini hanya besi dilapis. Kalau yang full stainless steel cukup mahal harganya, ini saya beli hanya 20 ribuan. Mungkin kalau coupler yang biasa yang seperti ini hanya separuh harganya ya, 10 ribuan. Nah, perbedaannya apa? Untuk dratnya ini lebih presisi ya, atau kalau kita pasang ke drat yang manometer ini atau spray gun ini, dia tidak terlalu oblak ya. Beda dibandingkan dengan coupler yang tidak ada merek seperti ini. Ini dia lebih oblak, jadi kita membutuhkan lebih banyak putaran seal tip dibanding yang ini. Kemudian ini yang terpasang di cross 6. Ini identik ya dengan yang terpasang di Hyper, HVLP Hyper. Nah, ini saya tadi terlupa ya, untuk bagian dalamnya ini yang ada ukuran pressernya ini dia miring ya, sama seperti yang ini juga miring. Entah kenapa kok tidak rata ya, jadi saya beli dua yang identik seperti ini juga sama. Saya pikir kemarin ini rusak. Dia tidak ada tambahan plat lagi ke atas ya, seperti merek FR3 atau FR5. Nah, ini seperti ini, dan ini juga lebih rata. Yang berikutnya FR3 Awarita. Bentuknya seperti ini. Untuk knopnya di belakang. Ini beda ya dengan yang lain. Knopnya di samping. Untuk putarannya cukup lembut, juga tidak terlalu oblak. Kemudian kita akan cek untuk materialnya. Ini ada unsur besinya. Ini tidak atau bukan besi. Ini juga bukan besi. Yang ini kuningan ya. Kemudian untuk bodi dari manometernya ini, displaynya ini juga dari besi. Untuk dratnya di sini, ini ada unsur besinya juga. Sekarang kita akan cek untuk dimensinya. Ini kita kira-kira karena sudah terpasang coupler. Panjangnya di 68,2 mm. Kemudian untuk lebarnya di sini di 70,8 mm. Kemudian diameter dari display manometernya ini di 41,1 mm. Kemudian untuk diameter knopnya di 20,7 mm. Kemudian berikutnya ini FR5 Awarita. Ini kotaknya bagus ya teman-teman. Ini bungkusnya seperti ini ya. Ini saya lihatkan dulu. Ini aman untuk pengiriman karena kotaknya ini cukup bagus ya. Ini ada foamnya. Ya, seperti ini. Kalau yang lain kotaknya biasa saja ya teman-teman. Ini sekarang kita lihat bentuknya seperti ini, kelihatan kokoh. Juga finishingnya juga bagus. Kita akan cek material yang digunakan. Untuk di atas dulu ini ada unsur besinya. Ini sama juga ya, yang bagian dalam itu ada unsur besinya. Kemudian ini bukan besi, bodinya stainless. Kemudian bodi dari manometernya ini masih ada sedikit lengket ya. Kemudian untuk dratnya ini ada unsur besinya. Ini saya kurang paham ya, ini ada nut Allen key, mungkin untuk maintenance atau penyetelan.
Di sini juga ada semacam nut ya, mungkin mempermudah untuk mengencangkan atau membuka coupler. Oke, sekarang kita akan cek dimensinya. Untuk panjangnya ini kita kira-kira karena sudah terpasang coupler sekitar 79,2 mm. Ini yang paling panjang ya di antara yang lain. Kemudian lebarnya yang ini di 53,9 mm. Kemudian untuk diameter display manometernya ini di 46,7 mm, bagian dalamnya di 40,6 mm. Untuk diameter knopnya di 21,7 mm. Untuk display ukurannya ini juga sama seperti yang kecil, ini dalam bar dan PSI. Hanya beda akurasinya saja ya, sebagaimana teman-teman lihat. Untuk FR3 dan FR5 ini sama. Dari angka 2 ke 4 ini ada 10 strip atau 10 bagian. Jadi satu stripnya bernilai 0,2 bar. Sementara dari angka 40 ke 60 ini ada 5 bagian atau 5 strip. Jadi satu stripnya bernilai 4 PSI. Jadi akurasi untuk FR3 Awarita maupun FR5 ini lebih baik daripada yang kecil yang non merek. Oke teman-teman, sekarang kita akan cek manometernya apakah berfungsi dengan baik. Ini saya menggunakan kompresor 1 HP dari Multipro dan untuk pressernya saya sudah buka full ya. Dan ini yang terpasang di HVLP Hyper. Sekarang kita akan cek. Ini bagus ya teman-teman, bisa berfungsi dengan baik. Dan ini sudah saya cek, tidak ada kebocoran. Dan ini yang terpasang di Entus Cross 6. Bagus ya teman-teman. Dan saya juga sudah cek, ini tidak ada kebocoran. Dan sekarang ini yang terpasang di F75. Bagus ya teman-teman, berfungsi dengan baik dan saya juga cek tidak ada kebocoran. Dan sekarang ini yang terpasang di F3 Awarita, ini FR5 Awarita. Ini juga saya sudah cek tidak ada kebocoran. Oke teman-teman ya, ini juga berfungsi dengan baik. Tadi pada saat sebelum pengetesan, ini yang FR3 Awarita, untuk kacanya ini terlepas ya teman-teman, mudah sekali terlepas, tidak ada penguncinya. Nah, seperti ini. Saya kurang tahu apakah memang seperti ini dari pabriknya atau ini barang palsu ya. Ini tidak ada pengunci di sini. Ini polosan saja. Sementara kalau yang kecil ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, di bagian ini ada tonjolan ya untuk mengunci capnya dari untuk kacanya ini ya. Ini juga di bagian sini juga ada. Sementara yang FR5 Awarita ini bisa dilihat menguncinya keliling ya teman-teman. Jadi dia lebih kuat, lebih kokoh. Dan kacanya atau mikanya ya ini kayaknya lebih bagus ya dibanding yang lain. Saran saya jika teman-teman hanya membuat satu manometer untuk beberapa spray gun, minimal membeli yang seperti ini ya. Karena ini jauh lebih kokoh dan akurasi pembacaan pressernya juga lebih baik. Dan jika manometer ini rusak ya teman-teman, ini bisa diganti, ini bisa dilepas ya di sini ya. Untuk semua manometer ini, kalau nggak salah ini dratnya 1/8 in. Nah, mungkin teman-teman bisa koreksi ya kalau ada yang lebih paham. Ini banyak dijual juga di marketplace. Seiring nanti waktu pemakaian, kita akan lihat durability dari manometer spray gun ini.
Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.